أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رضي الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنف wal mufassirin wal muhaddisin khususan ila ruhi hajjah Muhammad bismillahirrahmanirrahim sebagai imam bin Zubair bin Dahlan sebagai Rasulullah Habib Islam bin Abdullah As-Sagab wa mu'alif hadal kitab. Assalamualaikum sayyidi Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu qala Umar radhiyallahu anhu. Maqalah yang ketiga itu telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Asyaratun minal khisali la tasluhu ya. La tasluhu bi ghairi asyaratin tuqriduha. Saya ulangi. Wal maqalatu salisatu qala Umar radhiyallahu anhu. Kalau nak kita pakai bahasa seperti nahu bermula. Bermula maqalah yang ketiga itu maqalah. Maqalah yang ketiga itu qala telah berkata Umaru radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Asyaratun minal khisali la tasluhu bi ghairi asyaratin. 10 perkara tidaklah patut, tidaklah pantas dengan tanpa 10. Tuqorinuha yang membarenginya. Jadi dikatakan oleh Sayyidina Umar ada perkara 10 yang perkara 10 itu tidaklah pantas ketika tidak adanya perkara 10. Jadi bahasa itu kalau kita kembali ke tidak pantas atau sungguh aneh bahasa kalau dia bahasa kita itu kalau saya itu mengatakan macam sungguh aneh orang yang takut dengan neraka tapi dia justru mendekat, ya kan? Jadi saya ulangi, aneh orang yang takut neraka tetapi dia justru mendekati neraka. Sungguh aneh orang yang menginginkan, orang yang cinta dengan surga tetapi dia justru menjauhi kan? Tadi satu contoh. Aneh ketika orang itu takut dengan neraka tetapi justru dia mendekat neraka. Apa? Justru dia itu berbuat sesuatu perkara yang mendekati neraka. Aneh. Sungguh aneh orang yang takut neraka tetapi justru mendekat. Sungguhlah aneh orang yang cinta, orang yang ingin surga tetapi dia justru menjauh. Sungguh aneh orang yang takut dengan Allah, dengan azab Allah tapi justru dia menjauh. Padahal ini bedanya. Bedanya orang khauf, orang yang takut dengan Allah dengan takut dengan binatang buas itu beda. Kalau orang takut dengan binatang buas harusnya lari. Tapi kalau kita takut dengan Allah, justru kita mendekat. Karena Allah sudah ada. Itu sungguh aneh. Aneh orang ingin kaya tapi tidak mau bekerja aja. Sama dengan ini. Jadi di situ tadi sungguh aneh orang percaya dengan kematian, tetapi dia tidak mempersiapkan bekal untuk mati. Aneh. Sama dengan perkara yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Ada 10 perkara itu, 10 perkara ini harus adanya 10. Harus. Kalau enggak tidak termasuk dikatakan kalau enggak kata saya tadi. Kalau tidak dibarengi dengan yang 10 perkara ini itu sungguh aneh. Nah, itu bahasa. Aneh bagian daripada aneh.
Bisa dikatakan la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in, ai istinabul mahdhurat. Tidaklah pantas, tidaklah patut ya, akal tanpa dengan waro. Maksudnya waro itu apa? Ai istinabul mahdhurat, yakni menjauhi dari perkara-perkara yang dilarang. Itu. Jadi aneh orang punya akal. Makanya jadi aneh orang yang punya akal tetapi dia tidak menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seperti sindiran loh, di dalam kitab kan dikatakan secara fikih orang yang tidak wajib sholat, orang yang tidak wajib puasa, siapa ya? Orang yang gilo, orang yang ayan, orang yang edan. Ini sebenarnya sindiran. Berarti ketika seseorang itu tidak melaksanakan yang diperintahkan Allah, tidak dilaksanakan perintahnya Rasulullah, sama dengan gilo. Berarti tidak secara langsung berarti kamu tuh gilo. Berarti edan, gitu loh. Itu sebenarnya sindiran. Sama dengan dikatakan oleh tidaklah pantas, tidaklah patut orang yang mengaku mempunyai akal, tetapi justru dia tidak bisa meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Karena dengan punya akal inilah kita bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Ya, jadi apa bedanya kita dengan suatu hewan? Kita kan sudah diberikan keistimewaan oleh Allah, apa akal? Akal itu kalau menurut Rasulullah adanya di dalam kolbu, bukan yang dikatakan itu dalam otak. Enggak, tapi kita bertemu dengan hadisnya. Ya, bertemu dengan hadis Rasulullah bahwa Rasulullah itu mengatakan bahwa akal itu suatu cahaya yang ada di dalam kolbu. Dengan cahaya inilah orang-orang itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, kita tuh mengaku macam itu, manusia itu punya nafsu dan punya akal. Tetapi perbuatannya tidak adanya bentuk kewaraan. Tidak adanya perbuatan itu menjauhi daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Makanya bisa dikatakan oleh Sayyidina Umar, tidaklah pantas orang yang berakal ketika tanpa adanya warok atau wirai. Wirai itu apa? Istinabul mahdhurat, yaitu menjauhi dari perkara yang dilarang oleh Allah. Qala Amir, ya, Amr bin Qais ya. Iza aqalaka akluka amala yang bagi fa anta aqilun. Apabila menarik kepadamu akluka akalmu, idza aqalaka akluka, apabila menarik padamu akalmu amma dari sesuatu la yang bagi yang tiada apa? Hah? Yo, yang tidak apa layang bagi cara Jawa layang bagi orang prayuga. Jadi kalau bahasa Indonesia tidak selayaknya. Ya, tidak selayaknya fa anta aqilun. Sedangkan kamu adalah orang yang berakal. Itu maksudnya apa? Ini dikatakan oleh Amr bin Qais tadi. Tidak pantas. Kamu mengatakan kamu itu punya akal. Tetapi justru akal kamu itu tidak bisa mengendalikan daripada apa? Perbuatan kamu, tidak bisa mengendalikan daripada perbuatan nafsu kamu. Katanya kamu punya akal. Jadi macam itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita kaji secara fikih itu semuanya sindiran. Orang yang tidak wajib haji, orang yang tidak wajib puasa, orang yang tidak wajib sholat, itu orang yang tidak punya akal. Atau anak-anak, atau orang gilo, atau orang yang edan, atau orang yang pingsan. Nah kita katanya orang yang paling sempurna secara penciptaan. Adanya akal, adanya nafsu. Itu di situ. Itu suatu sindiran yang sangat kena gitu loh. Maksudnya itu kata-katanya sedikit tetapi sangat menunjam dalam kalbu sebenarnya. Berarti ketika kita tidak menjalankan perintah Allah, ketika kita tidak menjalankan perintah Rasulullah, berarti sama dengan orang gilo. Itu maksudnya. Ya, nah di situ warwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, ini yang kata saya tadi, al aqlu nurun fi qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah cahaya di dalam hati, yufarriqu
yang bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Jadi akal itu bukan apa, kalau kita kembali ke merujuk daripada sabda Rasulullah yang secara awam, secara umum akal itu otak kan. Padahal adanya cahaya di dalam hatimu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu akal. Bisa-bisa nafsu natik namanya kalau kita kembali ke apa? Latifatul akhdo, latifatul sirri, latifatul akhdo, kaki di situ. Latifatul nafsi namanya. Baru kulu jasad. Itu kalau kita kembali ke ilmu tasawuf. Kan kajian belum tasawuf. Di situ. Nah, jadi makanya kata Nabi, akal itu adalah cahaya yang ada di dalam kolbu. Dengan cahaya ini akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu. Jadi sungguh aneh orang yang punya akal, tapi dengan akalnya itu tidak bisa menarik daripada perbuatan yang buruk. Itu. Terus walal amalu bi ghairi ilmin. Ya. Dan amal tanpa adanya ilmu. Dia beramal tapi tidak punya ilmu. Apa kata Rasulullah? Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Abdulul a'mali al-ilmu billah, innal ilma yang fa'uka ma'ahu wa qalilul amali wa kasiruhu. Abdulul a'malil ilmu, lebih utamanya amal itu ilmu billahi dengan Allah. Innal ilma yang fa'uka ma'ahu, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bagimu bersamanya. Qalilul amal, sedikit amal, wa kasiruhu, dan banyaknya amal. Wa innal jahla la yang fa'uka ma'ahu, dan sesungguhnya kebodohan atau orang yang bodoh itu tiada manfaati ma'ahu baginya. Qalilul amali, sedikit amal, wala kasiruhu, dan tidak ada manfaatnya banyaknya amal. Seterusnya kata Sayyidina Umar, amal aneh, tidak pantas, kata Sayyidina Umar. Aneh dan tidak patut dan tidak pantas orang yang beramal tetapi tanpa adanya ilmu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, orang yang punya ilmu itu, ya, orang yang punya ilmu dan dia beramal ini lebih afdol. Apa dia lebih afdol? Karena ketika dia itu justru bermanfaat misalnya. Jadi orang yang beramal pakai ilmu itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Ada bentuk apanya? Ada bekasnya, ada asanya kalau lagi di situ. Nah, dia itu sedikit amalnya, walaupun dia banyak, apalagi banyak itu di situ. Yang penting ada ilmu. Jadi bahasanya itu apa? Amal ini yang kita kejar harus apa? Kuantitas, bukan kualitas. Apa kuantitasnya? Dengan ilmu. Bukan banyaknya, tetapi kuantitasnya yang perlu kita kejar secara amal. Oke lah, secara syariat kita perbanyak amal, perbanyak zikir. Tapi jangan sekedar kita memperbanyak tok, tetapi kalau tidak adanya kuantitas. Jadi kalau amal itu yang harus kita kejar adalah kuantitasnya, bukan kualitas, ya. Bukan apa? Maksudnya kualitasnya, bukan kuantitasnya, ya. Nah, jadi kualitasnya. Jadi kualitasnya yang macam mana? Yang perlu kita kejar. Jadi kualitasnya apa? Sedikit banyak itu sangat-sangat bermanfaat. Daripada apa? Daripada banyak tetapi tidak ada manfaat. Karena apa? Karena tanpa adanya ilmu. Itu. Jadi kualitasnya yang perlu kita kejar. Jadi apalagi itu, apalagi di situ dibahas juga. Apalagi sudah banyak ilmu dan ngamalkan itu lebih tidak pantas lagi. Lagi juga dibahas. Jadi itu. Jadi yang perlu kita kejar itu adalah kualitas, ya. Kualitas amal kita itu semacam mana? Nah, dulunya kita itu beramal, kita kejar secara banyaknya. Tapi yang lebih baik apa? Banyak dan mantap. Apa mantapnya? Memang betul-betul berkualitas gitu loh.
Ibadah itu memang secara ibadahnya itu atau amalnya itu betul-betul ibadah yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi kualitasnya memang bukan secara banyaknya, tapi betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan ajaran Allah Taala. Seperti ilmu-ilmu tasawuf. Makanya yang sering saya sampaikan, Rasulullah itu memakai kaidah talabul ilmi faridatun, pakai mubalaghah di situ. Faridatun. Talabul ilmi faridatun, itu mubalaghah namanya. Sangat gitu. Sangat dipardukan. Jadi seandainya tidak di situ tidak hapus, hanya cukup talabul ilmi fardun, cukup macam itu, tapi tidak. Di situ Rasulullah pakai faridatun. Ya. Yang sering saya sampaikan, apa? Sangat dipardukan. Tidak cukup ngaji itu tidak cukup hanya sebatas fikih, tidak cukup hanya sebatas syariat, tidak cukup hanya sebatas torekoh. Kamu itu tidak cukup ibadahnya, tidak cukup sekedar torekoh tok. Harus apa? Kalau kamu torekoh tok, akhirnya apa? Kamu tidak akan naik ke tingkatan tertinggi, apa kualitasnya. Kamu sekedar memperbanyak banyakan amalnya, tapi kualitasnya tidak kamu hitung. Makanya di situ Rasulullah pakai faridatun, mubalaghah namanya. Sangat. Jadi ngaji di situ kalau kita merujuk daripada hadis itu apa berarti? Berarti ngaji itu tidak cukup sekedar fikih kok, tidak cukup syariat kok. Syariat harus adanya torekoh, torekoh harus adanya hakikat, hakikat harus adanya ma'rifatullah. Itu baru yang dinamakan ibadah atau amal yang berkualitas. Itu. Jadi di situ kata Rasulullah, lebih utamanya amal itu apa? Amal itu ketika dengan ilmu. Karena ketika seseorang itu beramal dengan ilmu, itu sangat-sangat bermanfaat baginya. Banyak ataupun sedikit. Tapi ketika orangnya bodoh, bodoh itu nauzubillah, gitu. Jangan sampai apalagi kita kan jangan sampai kita cuma merasa cukup, jangan. Merasa cukup ini bagian daripada sifat ujub. Satunya apa? Kita merasa cukup, cukuplah ngaji, yang penting tahu cara wudhu, tahu cara sholat, sudah. Itu namanya tuh merasa cukup. Tidak boleh. Bagian kita merasa cukup dengan ilmu, ini bagian daripada sifat ujub. Nauzubillah. Jangan sampai. Ya. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang bodoh. Wa innal jahla la yanfa'uka ma qalilul amali wa la kasiruhu. Jadi orang yang bodoh itu ketika dia beramal tidak ada kemanfaatan, dikit maupun banyak. Seterusnya, rawahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Walal apa? Itu kan? Walal fauzu bi ghairi khasyah. Dan tidak akan bahagia tanpa adanya takut. Aila yasluhu al apa? Ghafaro ya. Itu. Jadi bulan najati minal halaki ya. La yasluhu ghafru bil matlub walan najah minal halaki bi ghairi khasyatillahi ta'ala. Itu an Abi Hurairah qala. Jadi di situ dikatakan oleh Sayyidina Umar, walal fauzu bi ghairi khasyah. Tidaklah bahagia ya siapanya ketika orang-orang itu tanpa adanya takut. Jadi yang sering juga saya sampaikan, kita itu ada roja, ada khauf. Itu tidak bisa pisah dari kita. Kita manusia itu tidak bisa pisah dengan sifat dua itu. Apa? Adanya rasa khauf, rasa takut, adanya rasa roja atau mengharap. Kapan semua itu akan hadir? Satu contoh. Ketika kita hidup tetapi tidak ada rasanya takut kepada Allah, tidak adanya rasa takut kepada ancaman Allah. Itu apa? Akhirnya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah, akan meninggalkan yang diperintah oleh Rasulullah. Satu contoh, kita harus merasa takut macam kok. Hari ini kita diwajibkan sholat maghrib umpamanya.
Hari ini kita diwajibkan sholat isya umpamanya. Nah, waktu itu kita harus merasa takut. Seandainya hari ini aku tidak mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, jangan-jangan hari ini aku mati. Berarti apa? Ketika aku mati, berarti matinya aku dalam keadaan meninggalkan kewajiban. Itu takut namanya. Itu. Jadi itu rasa takut itu macam itu. Jadi jangan-jangan jadi macam itu. Makanya di dalam kitab Hifatul Azkiya kita pandanglah bahwa kematian itu hanya di depan mata. Ya. Jadi kematian kita itu di depan mata. Berarti apa? Ketika kita memandang kematian itu hanya di depan mata, berarti apa? Cuman cuman bisa-bisa sedetik, bisa-bisa per jam. Itu kita ada rasa khauf di situ. Karena apa? Dengan rasa khauf inilah yang akan menjadikan orang itu akan bahagia, kata Sayyidina Umar. Wal fauzu bi ghairi khasyah. Tidak akan jadi bahagia seseorang ketika tidak ada rasa takut. Roja, siapa tahu tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, kita tuh melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ingatlah, pengharapan kita apa? Ketika kita berbuat dosa, tetapi rahmat Allah, pengampunan Allah itu lebih besar daripada kita berbuat dosa. Itu roja namanya. Makanya kita hidup itu tidak boleh lepas dari dua perkara itu. Orang yang terlalu takut bahaya. Orang yang terlalu rojak juga bahaya. Bisa dia harus imbang dua itu. Antara khauf dengan rojak itu harus imbang. Terlalu berani, terlalu takut. Akhirnya tuh takut terus. Seakan-akan merasa takut terus dengan Allah Ta'ala. Nah, akhirnya apa? Mengazab itu. Seakan-akan apa? Kita menyifati Allah Ta'ala sifatnya sih kok cuman mengazab. Padahal Allah Ta'ala itu mempunyai sifat ghafur. Itu. Rojak macam itu juga. Kalau kita tuh hanya menonjolkan sifat rojak, sifat mengharap kepada Allah, akhirnya kita tidak akan melakukan suatu kebaikan. Itu pasti. Satu contoh, orang ini hanya punya sifat rojak, sifat mengharap kepada Allah kok deh. Itu akhirnya Allah Ta'ala kan Maha Pengampun. Allah Ta'ala kan Maha Pengasih. Allah Ta'ala kan Maha Penyayang. Terus macam itu. Rojak namanya. Itu akhirnya apa? Akhirnya dia tidak lagi berbuat kebaikan. Itu, iya kan? Itu disejang. Jadi makanya kita itu tidak bisa lepas daripada sifat khauf, tidak bisa lepas daripada sifat rojak. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Umar, saya ulangi, tidak akan bahagia seseorang itu tanpa adanya sifat takut. Jadi di situ tidaklah pantas, tidaklah patut orang mendapatkan keselamatan dari apa? Dari perusahaan biohoidohoisyah dengan tanpa dia takut kepada Allah. Jadi kita itu tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu roja atau mengharap. Harus imbang. Ada roja, ada khauf. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala telah berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun naro man baqiya min khasyatillah hatta yalijal labanu fi dar'i. La yadkhulun nar, tidaklah masuk neraka man orang, ya. Baqiya kan? Man orang baqiya yang